Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG untuk SCT dan PCK ya teman-teman ya. Untuk semua guru tahun 2025. Yuk yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya tahun ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Seorang guru ingin memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih inklusif bagi siswa dan dengan berkebutuhan khusus. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh penggunaan teknologi untuk pembelajaran inklusif? A. Menggunakan pembaca layar untuk siswa dan gangguan penglihatan. B. Menyediakan transkripsi untuk video pembelajaran. C. Menggunakan gamification untuk meningkatkan motivasi. D. Menyediakan opsi teks ke ucapan untuk materi bacaan. E. Menggunakan software pengenalan suara untuk siswa dan kesulitan menulis. Jadi di sini masalahnya itu ketika seorang guru ingin memanfaatkan teknologi untuk apa teman-teman? Untuk pembelajaran lebih inklusif ya bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh penggunaan teknologi untuk pembelajaran inklusif ya? Opsi yang A, menggunakan pembaca layar untuk siswa dengan gangguan penglihatan. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Ini kan untuk opsi A ini iya ya teman-teman kan ya, pertanyaannya kan bukan ya. Untuk opsi A itu iya, opsi B menyediakan transkripsi untuk video pembelajaran. Nah, untuk opsi yang B ini iya. Nah, iya juga ya. Opsi yang C menggunakan gamification untuk meningkatkan motivasi. Nah, untuk opsi yang C ini tidak ya teman-teman, ini bukan ya. Bukan. Opsi yang C bukan. Opsi yang D menyediakan opsi teks ke ucapan untuk materi bacaan. Nah, ini merupakan contoh penggunaan teknologi untuk pembelajaran inklusi ya teman-teman ya untuk opsi yang D. Opsi yang E menggunakan software pengenalan suara untuk siswa dan kesulitan menulis. Nah, untuk opsi yang E ini iya ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat itu kan menggunakan apa? Gamification untuk meningkatkan motivasi kan, meskipun gamification kan dapat meningkatkan motivasi siswa secara umum ya. Ini bukan contoh khusus penggunaan teknologi untuk pembelajar inklusi ya, untuk pembelajaran inklusif ya. Opsi lainnya kan secara spesifik itu mendukung kebutuhan siswa dengan apa? Disabilitas atau kebutuhan khusus dalam apa? Mengakses materi pembelajaran ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang bukan merupakan contoh penggunaan teknologi untuk pembelajaran inklusi adalah opsi yang C. Soal kedua, Anda adalah seorang guru yang ditunjuk sebagai tim dalam penerimaan peserta didik baru. Suatu siang ketika jam istirahat datang, ada seorang ibu yang menjelaskan bahwa ia ingin mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Ia mengaku datang diantar oleh tetangganya, tetapi tetangga tersebut sedang menerima panggilan telepon. Anda menjelaskan langkah-langkah dan meminta persyaratan kepada ibu tersebut bila ingin mendaftarkan anaknya. Namun, ibu tersebut tidak membawa persyaratan secara lengkap. Dan ketika Anda menjelaskannya, ibu tersebut terlihat kebingungan dan tidak mengerti maksud Anda. Dalam kondisi tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, jadi di sini itu masalahnya itu ketika Anda ya ditunjuk sebagai apa? Sebagai tim dalam menerima penerimaan peserta didik baru. Suatu siang ketika jam istirahat datang, seorang ibu menjelaskan bahwa ia ingin mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Nah, ia akan diantar oleh siapa? Tetangganya. Tetapi tetangga tersebut sedang menerima panggilan telepon. Anda menjelaskan langkah-langkahnya dan meminta persyaratan ya teman-teman, persyaratan masuk sekolah kepada ibu tersebut, cara mendaftarkannya. Bila ingin mendaftarkan anaknya, namun ibu tersebut tidak membawa persyaratan secara lengkap. Nah, dan ketika Anda menjelaskannya, ibu tersebut terlihat kebingungan dan tidak mengerti maksud Anda. Dalam kondisi tersebut, apa yang Anda lakukan? Kita lihat untuk opsi yang A. Opsi yang A menjelaskan kembali secara perlahan dengan bahasa yang mudah dipahami, tetapi meminta bantuan guru lain untuk menyampaikannya. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Ada kata menjelaskan kembali secara perlahan dengan bahasa yang mudah, tetapi minta bantuan guru lain. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, malah meminta guru lain. Nah, ini kurang tepat ya. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar ibu tersebut dapat mengerti maksud Anda. Opsi yang B itu lebih bagus daripada opsi yang
A ya teman-teman ya. Opsi yang C, menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan ibu tersebut. Jika masih kebingungan, Anda tetap menjelaskannya kembali dengan rinci. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus lagi daripada opsi yang B ya teman-teman ya. Ada kata menjelaskan, menenangkan ibu tersebut. Karena menenangkan kenapa? Karena ibu tadi kan kebingungan ya teman-teman ya. Terus jika masih kebingungan, Anda akan tetap menjelaskan. Nah, kembali secara rinci. Opsi yang C itu lebih bagus daripada opsi yang B ya teman-teman ya. Opsi yang D, meminta ibu tersebut untuk memanggil tetangganya yang mengantar agar Anda dapat menyampaikan informasi yang lebih tegas. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya. Anda akan meminta ibu tersebut untuk memanggil tetangganya, padahal kan ibu tersebut yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut ya. Opsi yang D kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang E, menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan tegas dan bahasa yang mudah dipahami agar ibu tersebut dapat mengerti maksud Anda. Nah, untuk opsi yang ini lebih bagus daripada opsi yang D ya teman-teman. Kan menjelaskan secara pelan-pelan ya. Anda menjelaskan secara pelan-pelan dengan tegas dan bahasa yang mudah dipahami agar ibu tersebut dapat mengerti maksud Anda. Nah, untuk opsi yang E ini bagus daripada opsi yang D ya teman-teman. Jadi opsi A, B, C, dan D dan E yang paling unggul itu adalah opsi yang C ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya teman-teman. Soal SJT itu berpoin ya teman-teman ya. Nilai paling unggul itu 5. Jawaban yang salah itu nilainya 1 ya teman-teman ya. Kita lanjut, poin 4 itu untuk opsi yang B. Poin 3 untuk opsi yang E ya. Poin 2 untuk opsi yang D. Poin 1 untuk opsi yang A. Soal ketiga, guru Vina ingin mengajarkan keamanan online kepada siswanya. Topik manakah yang paling penting untuk dibahas pertama kali? A. Cara membuat password yang kuat. B. Etika bermedia sosial. C. Mengenali dan menghindari cyberbullying. D. Melindungi privasi online. E. Mengevaluasi kredibilitas sumber online. Jadi di sini masalahnya kan guru Vina ingin mengajar keamanan ya teman-teman, keamanan dalam online kepada siswanya. Topik manakah yang paling penting untuk dibahas pertama kali? Nah, untuk opsi yang A, cara membuat password yang kuat. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B, etika bermedia sosial. Ini hanya etika saja, kurang tepat. Opsi yang C, mengenali dan menghindari cyberbullying. Ini kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang C ini bukan termasuk keamanan online. Nah, bukan mengajarkan keamanan online ya. Opsi yang D, melindungi privasi online. Nah, untuk opsi yang D ini paling tepat ya teman-teman ya, daripada opsi yang A, B, dan C ya. Opsi yang E, mengevaluasi kredibilitas sumber online. Nah, untuk opsi yang E ini juga bukan termasuk mengajarkan keamanan online ya. Jawaban yang paling tepat kan opsi yang D, melindungi privasi online. Nah, ini kan melindungi privasi online itu kan topik yang paling penting untuk dibahas pertama kali ya dalam mengajarkan keamanan online. Ini menjadi dasar untuk aspek keamanan online lainnya dan membantu siswa memahami pentingnya dalam menjaga informasi pribadi mereka di dunia digital ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal keempat, sebagai pemegang uang kas sekolah, Anda bertanggung jawab untuk mengelola keuangan sekolah mulai dari pemasukan dan pengeluaran. Suatu saat kepala sekolah meminta Anda untuk melaporkan keuangan sekolah, namun karena pekerjaan Anda yang cukup banyak membuat Anda tidak sempat untuk membuat laporan keuangan. Sedangkan kepala sekolah menginginkan laporan itu hari ini juga. Apa yang Anda lakukan? Nah, jadi di sini masalahnya itu Anda pemegang uang kas sekolah ya teman-teman. Kepala sekolah Anda menginginkan laporan itu hari ini. Nah, terus Anda kan juga bertanggung jawab untuk mengelola keuangan sekolah mulai dari pemasukan dan pengeluaran. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika kepala sekolah menginginkan laporan itu hari ini juga? Nah, opsi yang A, meminta waktu lebih kepada kepala sekolah karena Anda mempunyai cukup banyak pekerjaan. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Padahal kan kepala sekolah menginginkan laporan itu hari ini juga. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya. Opsi yang B, membuat laporan keuangan secepat mungkin agar dapat segera diserahkan kepada kepala sekolah. Nah, untuk opsi yang B kurang tepat karena di sini ada membuat laporan secepat mungkin. Nah, ini kalau
secepat mungkin nanti kalau ada kesalahan bagaimana. Nah, seperti itu Anda tetap mengulanginya kembali untuk membuat laporan. Opsi yang B kurang tepat ya. Opsi yang C meluangkan waktu sejenak agar dapat mengerjakan laporan keuangan dengan teliti untuk meminimalisir kesalahan. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus dari opsi A dan B ya teman-teman ya, meluangkan waktu sejenak terus mengerjakan laporan keuangan dengan teliti. Nah, seperti itu ya. Opsi yang D mengerjakan laporan keuangan sambil menyelesaikan pekerjaan Anda agar terselesaikan semua. Tidak mungkin ya teman-teman, malah menunda ya. Opsi yang D kurang tepat ya. Lebih baik kita dahulukan laporan keuangan dulu. Nah, terus kemudian baru dilanjut dengan pekerjaan yang lainnya. Begitu ya. Opsi yang E mengerjakan laporan keuangan terlebih dahulu, setelah itu menyelesaikan pekerjaan Anda. Nah, untuk opsi yang E itu lebih tepat daripada opsi yang D ya teman-teman ya. Jadi poin yang paling unggul itu adalah opsi yang C ya teman-teman. Ini poinnya 5, poin 4 untuk poin E ya. Poin 3 untuk opsi yang D, poin 2 opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang A. Soal kelima, fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip UBD adalah UBD itu understanding by design ya teman-teman ya. A. Merancang asesmen, merancang kegiatan dan merumuskan tujuan pembelajaran. B. Merancang asesmen, merumuskan tujuan dan merancang kegiatan pembelajaran. C. Merancang kegiatan, merumuskan tujuan dan merancang asesmen pembelajaran. D. Merumuskan tujuan, merancang kegiatan dan asesmen pembelajaran. E. Merumuskan tujuan, merancang asesmen dan kegiatan pembelajaran. Jadi di sini termasuk apa? Merancang perencanaan pembelajaran berbasis understanding by design ya teman-teman, atau UBD. Nah, yang paling tepat adalah, nah di sini kan ada kata perencanaan. Nah, berarti kan merancang ya. Ini kan untuk merancang perencanaan. Nah, otomatis jawabannya itu merancang ya, seperti itu ya. Jawaban dari A, B, C dan D kira-kira yang mana teman-teman? Opsi yang E ya di sini. Karena kan di sini model understanding by design itu kan perancangan pembelajaran berbasis apa? Pemahaman menekankan pada 3 tahap utama, yaitu apa? Merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, 2 merancang asesmen yang sesuai untuk mengukur pemahaman, dan 3 merancang kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.